Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisantika Putri. Nomor induk mahasiswa 1860 1008. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi pada hari ini mengenai alih kode dan campur kode. Baiklah, yang pertama yaitu materi mengenai alih kode. Apple mendefinisikan alih kode itu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Berbeda dengan Apple yang mengatakan alih kode itu terjadi antar bahasa, maka Hems menyatakan alih kode itu bukan hanya dari antar bahasa, tetapi dapat juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu bahasa. Ada beberapa penyebab terjadinya alih kode, maka kita harus kembali kepada pokok persoalan sosiolinguistik seperti yang dikemukakan oleh Fishman, yaitu siapa berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. Dalam berbagai kepustakaan linguistik secara umum, penyebab alih kode itu disebutkan antara lain: yang pertama yaitu pembicara atau penutur. Seorang pembicara atau penutur seringkali melakukan alih kode untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakannya. Alih kode untuk memperoleh keuntungan ini biasanya dilakukan oleh penutur yang dalam peristiwa itu mengharapkan bantuan lawan tuturnya. Yang kedua yaitu pendengar atau lawan bicara. Lawan bicara atau lawan tutur dapat juga menyebabkan terjadinya alih kode. Misalnya si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tutur. Dalam hal ini biasanya kemampuan berbahasa si lawan tutur kurang atau agak kurang karena memang mungkin bukan bahasa pertamanya. Kalau lawan tutur itu berlatar belakang bahasa yang sama dengan penutur, maka alih kode yang terjadi hanya berupa peralihan varian, ragam gaya atau register. Yang ketiga yaitu perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. Status orang ketiga dalam alih kode juga menentukan bahasa atau variasi yang harus digunakan. Contohnya, beberapa orang mahasiswa sedang duduk-duduk di muka ruang kuliah sambil bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa santai. Tiba-tiba datang seorang dosen wanita dan dia pun ikut berbicara. Maka sekarang para mahasiswa itu beralih kode dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam formal. Mengapa mereka tidak terus menggunakan ragam santai? Itu disebabkan oleh kehadiran orang ketiga yang berstatus dosen, mengharuskan mereka menggunakan ragam formal, kecuali jika dosen itu memulai dengan ragam bahasa santai. Yang keempat yaitu perubahan dari formal ke informal. Perubahan situasi bicara dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Misalnya, sebelum perkuliahan dimulai, situasinya tidak formal, tetapi begitu kuliahnya dimulai, situasinya menjadi formal, maka terjadilah alih kode. Tadinya menggunakan bahasa santai, kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia ragam formal. Yang terakhir yaitu berubahnya topik pembicaraan. Jadi berubahnya topik pembicaraan itu juga dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.